Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafiatul Wulandari dari golongan B. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Dan untuk selanjutnya, teman-teman bisa simak ya video ini. Baik, untuk membuat laporan keuangan konsolidasi antara entitas induk dan entitas anak, langkah yang paling awal yang kita lakukan adalah mencatat penerimaan yang diterima oleh yang diterima oleh entitas induk dari entitas anak. Di sini saya mengambil contoh PT Nusantara dan PT Andalas, di mana PT Nusantara sebagai pihak yang mengakuisisi itu mengakuisisi 100% kepemilikan PT Andalas. Sebelumnya, pada soal ini itu muncul yang namanya diferensial atau selisih, di mana PT Nusantara itu di mana nilai akuisisi PT Nusantara itu melebihi nilai buku dari PT Andalas, di mana saham biasa dari PT Andalas itu ada 800 juta, sedangkan saldo labanya itu ada 550 juta. Baik, kita langsung saja beralih ke soalnya. Di sini berbunyi, selama tahun berjalan, PT Andalas itu membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik atau entitas induk PT Andalas itu mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama adalah mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, di mana perhitungannya itu 100 juta rupiah dikali 100%. Kenapa 100%? Karena PT Nusantara itu mengakuisisi 100% atau secara keseluruhan, maka dividen yang dibagikan PT Andalas sebesar 100 juta rupiah itu nantinya akan dikalikan 100%. Maka dividen yang diterima oleh PT Nusantara itu sebesar 100 juta rupiah, di mana jurnalnya itu kas pada investasi pada PT Andalas. Kas di debit karena penerimaan dividen PT Andalas sebesar karena penerimaan dividen secara kas. Kemudian investasi itu berada di kredit, berarti berkurang karena memang setelah pembagian dividen berarti investasinya tidak berkurang, tapi untuk mengimbanginya maka investasi itu berada pada kredit. Kemudian selanjutnya itu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Karena laba bersih yang dilaporkan itu sebesar 250, maka dikali 100%. Maka jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas dan bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 250 juta. Investasi bertambah karena memang pengakuan hasil, dan laba juga bertambah karena itu memang pengakuan laba dari PT Andalas oleh PT Nusantara. Selanjutnya yang ketiga adalah menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Karena memang pada awalnya itu terjadi penurunan nilai bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, maka kita harus sesuaikan, di mana diferensial 60 juta itu dialokasikan ke sisa manfaat bangunan dan peralatan yang ternyata masih tersisa 12 tahun. Jadi 60 juta dibagi 12 itu sebesar 50 juta. Maka jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Kemudian yang D itu mencatat penurunan nilai goodwill. Untuk mencatat penurunan nilai goodwill, kenapa 25 juta? Karena pada soal itu menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas itu lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat. Oleh karena itu, terjadilah penurunan nilai goodwill, di mana 25 juta itu dikali 100%. Maka jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas senilai 25 juta rupiah. Kemudian, untuk membuat jurnal eliminasi, kita buat dulu tabel untuk perhitungan jurnal eliminasi. Di mana di sini ada keterangan, kemudian ada rasio, investasi, non pengendali, itu sama dengan modal, saldo laba, dan ada diferensial. Di mana untuk saldo 1 Januari 2015, karena rasionya itu 100%, maka 100 dibanding 10. Investasinya itu sebesar 1.605, dan pengendalinya kosong, kemudian modal saham itu ada 800 juta, kemudian saldo laba itu ada 550 juta. Kemudian untuk diferensial itu karena mengalami kenaikan maka 210 juta rupiah, kemudian bangunan karena mengalami penurunan maka dikurung 60 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan bangunan itu 5 juta dan goodwill 100 juta. Kemudian untuk goodwill, karena pada jurnal di atas itu terjadi penurunan nilai goodwill, maka 1 juta itu dikurangi 25 juta karena terjadi penurunan. Maka nilai goodwill di sini adalah 75 juta. Kemudian untuk pencatatan jurnal eliminasi yang pertama adalah mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Itu bagian laba atas PT Andalas di debit itu sebesar 230.
230 itu berasal dari 250 laba bersih yang ada di investasi, kemudian dikurangi penyesuaian 20. Maka bagian laba pada PT Andalas, bagian laba atas PT Andalas adalah sebesar 230. Kemudian untuk dividen yang diumumkan, itu berada di sisi kredit, itu sebesar 100 juta, itu berasal dari investasi yang berada di dividen. Kemudian untuk investasi pada PT Andalas, itu adalah selisih antara 230 dikurangi dengan 100 juta. Kemudian selanjutnya adalah mengeliminasi saldo awal investasi. Yang pertama, itu ada saham biasa PT Andalas, itu sebesar 800 juta yang berasal dari modal saham 800 juta. Kemudian ada saldo laba, itu 550 juta, itu juga berasal dari saldo laba yang ada di saldo 1 Januari 2015, 550. Kemudian ada diferensial sebesar 255 juta yang didapat dari 250 dari tanah ditambah akumulasi penyusutan 5 juta, kemudian ditambah goodwill 1 juta dan dikurangi 60 juta. Maka muncullah 255 juta ini, berada di sisi debit. Kemudian untuk di sisi kreditnya itu ada investasi pada PT Andalas, itu sebesar 1605, itu berasal dari investasi sini, investasi 1605 pada 1 Januari, atau sama saja dengan 850 penjumlahan atas 800 juta, 550 juta, dan 255 juta. Kemudian selanjutnya adalah mengeliminasi pengalokasian diferensial. Di sini itu tanah sebesar 250 berada di sisi debit karena mengalami kenaikan, makanya di sisi debit. Goodwill juga mengalami kenaikan awalnya, maka berada di sisi debit 1 juta. Kemudian akumulasi penyusutan juga di sisi debit 5 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan karena mengalami penurunan, maka di sisi kredit 60 juta. Sedangkan diferensialnya itu 255 juta. Kemudian mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Karena tadi sudah dihitung yang awal, ini 5 juta, dari 60 juta dibagi 12, maka untuk mengeliminasi pengakuan beban penyusutan, itu akumulasi penyusutan 5 juta pada beban penyusutan 5 juta. Ini juga bisa berasal dari diferensial, ini yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan. Kemudian untuk mencatat penurunan nilai goodwill, itu jurnalnya kerugian penurunan nilai pada goodwill sebesar 25 juta, sesuai dengan penurunan nilai goodwillnya, yaitu 25 juta di sini. Setelah membuat jurnal eliminasi, maka tahap selanjutnya adalah menyusun kertas kerja konsolidasian. Yang pertama itu menyusun neraca saldo, itu ada penjualan, penghasilan dari anak usaha, total kredit, di mana ini nanti total kredit dikurangi total debit, maka laba yang diperoleh sebesar 180 juta untuk Nusantara dan 250 juta pada PT Andalas. Kemudian saldo awal ditambah laba bersih, kemudian dikurangi dividen, maka diperoleh saldo akhir. Kemudian untuk total asetnya senilai 8 miliar 230 untuk PT Nusantara dan 2 miliar 300 juta untuk PT Andalas. Kemudian total liabilitas dan ekuitas untuk masing-masing perusahaan balance antara total aset dengan total liabilitas sama. Kemudian jurnal eliminasi. Yang pertama, penghasilan dari anak usaha itu kita masukkan di sisi debit, itu sebesar 230 juta, di mana 230 juta ini berasal dari bagian laba atas PT Andalas atau pengakuan penghasilan dari PT Andalas ini. Kemudian untuk jurnal eliminasi yang selanjutnya itu ada pada beban penyusutan sebesar 5 juta. Itu kita masukkan di sisi kredit karena tadi kita mengeliminasi pengakuan beban penyusutan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah eliminasi untuk kerugian penurunan nilai goodwill. Itu 25 juta yang berasal dari kerugian penurunan nilai. 25 juta ini. Kemudian selanjutnya untuk laba rugi bersih, ini juga ada jurnal eliminasi di mana 255 itu total dari 230 ditambah 25 maksudnya, kemudian 5 juta itu berasal dari 5 juta ini. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi saldo awal sebesar 550 juta. Kenapa? Karena investasi 100% tadi yang dari PT Nusantara, itu di dalamnya juga meliputi saldo laba, makanya harus dieliminasi. Kemudian, untuk laba bersih, jurnal eliminasi, kita peroleh dari atas ini, 255, 5 juta juga kita peroleh dari atas. Makanya, jumlah untuk saldo laba akhir, itu 550 juta, di mana saldo laba awal ditambah laba bersih, maka untuk debitnya itu sebesar 800 juta, kemudian untuk kreditnya, itu 5 juta, dikurangi dengan dividen. Dividen, kita kenapa eliminasi? Karena pada awal, itu juga sudah disebutkan bahwa 100, nih,
pembagian dividen sebesar 100 juta. Makanya kita juga eliminasi. Sehingga untuk kreditnya saldo akhir pada jurnal eliminasi itu ada 105. Kemudian kita juga akan mengeliminasi tanah 210 di debit karena mengalami kenaikan tadi. Kemudian bangunan 60 di sisi kredit karena mengalami penurunan. Dan akumulasi penyusutan sebesar 10 juta itu diperoleh dari akumulasi penyusutan 5 juta dari pengakuan beban penyusutan ditambah dengan akumulasi penyusutan bangunan 5 juta dari pengalokasian diferensial. Kemudian untuk jurnal eliminasi pada investasi pada PT Andalas, kita berada di sisi kredit sebesar 130, itu diperoleh dari pengakuan penghasilan dari PT Andalas, investasi pada PT Andalas di sisi kredit sebesar 130 juta ini. 130 juta. Kemudian investasi sebesar 1.605 juta itu berasal dari investasi pada perhitungan pengeliminasian ini. Kemudian untuk goodwill karena tadi mengalami kenaikan itu berada di sisi debit sebesar 100 dan juga di sisi kredit sebesar 25 karena mengalami penurunan. Dan untuk diferensialnya 255 juta entah itu di debit di kredit itu berasal dari ini mengeliminasi saldo awal investasi diferensial di sisi debit dan diferensial di sisi kredit pada pengalokasian diferensial. Kemudian untuk konsolidasian kita tinggal tambahkan saja hingga ketemu untuk laba bersih konsolidasi itu sebesar 180 juta. Kemudian untuk saldo akhirnya itu sebesar 2.580. Dan untuk total aset dan liabilitas dan ekuitas itu sebesar 9.030 juta sama. Dan setelahnya penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak. Untuk nominal yang berada di laporan posisi keuangan, kita tinggal masukkan saja dari konsolidasi kertas kerja konsolidasian ini. Yang pertama, kas dan setara kas, piutang, persediaan, tanah dan bangunan sampai goodwill, sehingga total asetnya 9.030 dan untuk liabilitasnya dan ekuitasnya kita tinggal masukkan, sehingga total liabilitas dan ekuitas sebesar 9.030 juta. Sudah selesai. Itulah langkah-langkah untuk membuat laporan keuangan konsolidasi, mulai dari pencatatan pengakuan, kemudian ada jurnal eliminasi, kemudian kita membuat kertas kerja konsolidasi, dan hingga akhirnya di mana kertas kerja itu digunakan untuk sebagai pembantu untuk membuat laporan keuangan konsolidasi. Jadi sekian dari apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat, dan kalau seandainya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.